Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang diberkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan yang kesekian kalinya untuk senantiasa kita diberi tempo untuk lebih mendekat dan mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan salah satu pendekatan kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Hadirin Allah, hari Rabu kemarin tanggal 12 November itu di Indonesia diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Walaupun belum menjadi libur nasional, tapi dihormati atau dikenang, diperingati sebagai Hari Ayah Nasional sejak tahun 2006. Tentu niatnya adalah sangat mulia. Bagaimana seorang anak bukan hanya memuliakan seorang ibu, tapi juga seorang ayah. Namun juga di tahun 2021 ada penelitian di Indonesia termasuk di peringkat yang ketiga yang disebut dengan fatherless, yaitu di mana anak-anak Indonesia lebih dari 20% atau sekitar 15,9 juta orang mengalami yang disebut dengan fatherless, yaitu seorang anak kehilangan ketokohan di masing-masing rumahnya, tokoh seorang ayahnya. Dari hasil penelitian tersebut, kenapa Indonesia masuk peringkat ketiga? Karena ternyata alasan yang pertama, alasan kerja, di mana kita tahu banyak para orang tua karena saking tanggung jawab menyangkut masalah biaya hidup, sehingga berangkat subuh anak belum bangun dan pulang malam anak sudah tidur. Kemudian yang kedua juga alasan perceraian tinggi, sehingga banyak seorang ibu hadir anaknya tanpa ayah, dan ini menambah daftar panjang bagaimana sosok anak kurang dekat dengan ayah. Kemudian yang ketiga juga banyak di kalangan kita sebagai ayah merasa cukup mencari nafkah untuk urasan yang sifatnya mendidik anak, cukup diserahkan kepada ibunya saja. Nah, sehingga akibatnya saya baca di Google itu efek-efek yang terjadi, banyak anak yang minder, yang dari sisi emosional, sosial, kemudian juga akademik, pendidikannya juga sama,
Sehingga ini maka diupayakan kita sebagai seorang ayah bukan hanya hadir memberikan nafkah, tapi juga hadir ikut juga bagaimana merasakan kasih sayang anak kita dari ayah. Bahkan kalau menurut saya bukan hanya semata-mata hadir di hadapan anak-anaknya, tapi juga bagaimana kita seorang ayah memiliki misi besar sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun giladun syidadun. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Hendaklah kalian harus menyelamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini adalah sebuah misi besar yang ada di pundak kita sebagai ayah. Bukan hanya memberikan nafkah, bukan hanya dekat dengan mereka, tapi bagaimana menyelamatkan mereka dan kita sampai kita terselamat dari api neraka. Di dalam urusan pendidikan, bagaimana seorang ayah mendidik anaknya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan panduan khusus untuk kita sekalian. Tinggal kita membaca, mempelajari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteladanan dari seorang yang bukan nabi, tapi Allah masukkan surah dalam Al-Quran yang surah Luqman, di mana Luqman sosok manusia yang secara fisik itu tidak menjanjikan, karena beliau seorang Afrika hitam, rambutnya pun seperti kismis, tapi Allah angkat derajatnya di dalam Al-Quran karena beliau oleh Allah diberikan hikmah, sehingga kita bisa membuka surat Luqman dari mulai ayat 13 sampai selesai, bagaimana beliau mengajari anaknya, memandu anaknya, memandu keluarga agar terselamat dari api neraka tersebut. Dan diantaranya adalah yang pertama, bagaimana beliau mengajari anak-anaknya agar dikuatkan akidahnya, tauhidnya, dengan ungkapan wa idh qala Luqman wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, kalimat ya bunayya adalah kalimat panggilan yang penuh kasih sayang, bukan penuh kemarahan, bukan penuh kejengkelan ketika mendidik anak, tapi dengan penuh kasih sayang, pendekatan hati. Maka yang pertama diajarkan oleh beliau tentang bagaimana agar tauhidnya benar-benar lurus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah bukan ada sampingan. Karena kadang-kadang dalam diri kita, karena tauhidnya kurang sempurna, sehingga ungkapan la ilaha illallah tidak ada yang wajib disembah, yang wajib ditaati, yang wajib semata-mata hanya kepadanya kita beribadah, meminta, memohon perlindungan dan lain sebagainya. Tapi dalam kehidupan sehari masih ada juga umat Islam yang meminta kepada selainnya. Berarti tauhidnya masih harus disempurnakan.
Yahumullah. Begitu juga Luqman mengajarkan bagaimana agar anaknya pun juga tahu diri, berterima kasih kepada Allah dan orang tuanya. Wa wasal insana biwadhamad ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amain anishkulli waliwalaikal masih. Yang kedua, bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar mereka tahu diri, agar mereka tahu terima kasih kepada kita. Dan juga tentu yang pertama kepada Allah yang telah menciptakan. Ajari mereka oleh kita bahwa bagaimana ibunya dari mulai hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui 2 tahun. Kita perhatikan anak-anak sekarang, mohon maaf, secara tidak langsung menjajah kita. Kalau dulu kita sekolah itu kan jalan kaki masing-masing. Kalau sekarang itu sudah jadi budaya di mana-mana. Ayah itu, kakek itu ngantar anak tiap hari ke sekolah. Dan ini pengalaman setiap hari yang saya rasakan karena saya memiliki SMP, SMA dan SD, itu setiap hari menyaksikan para orang tua dan kakek itu mengantarkan anaknya. Mendingan kalau TK ini sudah SMP, SMA masih diantarkan sama orang tuanya. Sidang Juma'a. Kemudian yang ketiga, bagaimana juga diajari masih tentang tauhid juga, bahwa apapun dimanapun Allah itu senantiasa mengawasi, raqib, dan itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Karena untuk agar selamat, menyelamatkan kita dan anak-anak kita dari api neraka itu, tentu adalah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka ketika kita bisa mengeliminir, memperkecil dosa kita. Karena Al-Quran mengatakan bahwa man thaqulat mawazinu bahwa fi isyatir wa habbat mawazinu fa ummu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya alias sedikit dosanya, akan langsung masuk surga. Tapi ketika habbat mawazinu, kebaikannya sedikit dan dosanya banyak, maka akan masuk lebih dahulu ke neraka. Sementara kita diperintah Allah agar kita menjaga anak cucu kita, termasuk kita sendiri, untuk selamat dari api neraka tersebut. Maka yang harus kita lakukan, bagaimana mengeliminir perbuatan dosa tersebut, adalah di samping tadi anak kita dijaga tauhidnya, berbakti kepada orang tua, dan juga tidak kalah penting yaitu adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Adalah merasa hadir di dalam dirinya, yaitu diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita memiliki perasaan muraqabah, senantiasa hadir merasa bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala, inna wa kana alaikum raqiba, dalam surat An-Nisa ayat pertama, maka insya Allah kita akan jauh lebih ikhlas. Ketika kita sendirian, kita tetap ibadah itu semangat. Tidak hanya ketika banyak orang. Dan yang kedua, dalam dimensi ibadah semata-mata kepada Allah, maka ada yang disebut dengan ihsan, yaitu anta budallah ka'annaka tarafa ila tarafan. Maka kita akan merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ke sholat kita tidak asal-asalan. Kenapa? Karena yang mengawasi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dari sisi sosial kemasyarakatan, orang yang merasa hadir Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, muraqabah tadi, maka ketika kita diberi amanah, apapun kita tidak melakukan pekerjaan itu bukan karena duluan, bukan karena atasan. Ada atasan, tidak ada atasan, kita tetap istiqomah melakukan amanah tersebut, karena yang mengawasinya bukan CCTV tapi Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita juga senantiasa bisa mengeliminir perbuatan dosa tadi, maka Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunaya aqimis sholata, wahai anakku, kerjakan, dirikan sholat. Kenapa? Karena sholat yang sudah sama kita tahu di dalam surat Al-Ankabut 45 dijelaskan, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Hendaklah kalian mendirikan sholat, karena dengan sholat yang kita khusus melakukannya, yaitu ihsan tadi sholat, maka Allah menjamin tanha anil fahsya wal munkar. Maka kita akan bisa mengeliminir perbuatan dosa kita. Barakallahu. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidaqallah. Kemudian bagaimana tindakan selanjutnya agar kita dan anak cucu kita, keluarga kita terselamatkan dari api neraka tersebut, di mana dijelaskan bahwa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah batu dan manusia, alaiha malaikatun giladun syidadun, penjaga neraka itu luar biasa, malaikat yang sangat kasar, yang sangat galak, luar biasa. Maka bukan main-main, ini harus kita serius bagaimana kita menyelamatkan kita dan anak cucu kita. Maka di samping tadi, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana agar kita bisa mengeliminir perbuatan dosa kita. Maka Allah menjelaskan kepada kita, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadakum imana, maka hendaklah kita senantiasa bertilawah, mentadaburi Al-Quran. Karena dengan tadaburi Al-Quran bukan hanya membaca, zadakum imana, maka iman itu akan bertambah. Ketika iman bertambah, tentu dosa akan berkurang. Karena itu, maka biasakan kita dekat dengan Al-Quran, senantiasa kita berkomunikasi dengan Al-Quran. Kalau tidak, kita nanti termasuk orang yang mahjuro. Apa itu mahjuro? Adalah orang-orang yang Rasulullah waktu itu curhat kepada Allah gara-gara kaumnya mahjuro, yaitu lalai, api lain, acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Maka untuk agar kita dosa kita berkurang tapi iman bertambah, maka biasakan kita adalah dengan cara tadabbur tilawah Al-Quran. Dan kemudian yang terakhir tentu saja, agar dosa-dosa kita berkurang, maka tentu kita senantiasa beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja yang tidak pernah berbuat dosa, beliau beristighfar dan tobat 100 kali sehari, maka tentu saja kita apalagi. Maka Allah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum, adalah kalian bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun dosa kita, kalau terus kita bertobat, insya Allah akan hilang. Dan setiap kita berbuat dosa kecil tapi tidak pernah kita bermunajat, istighfar, tentu akan membesar pula dosa tersebut. Karena itu dengan cara tadi,
dengan meningkatkan apa yang pertama, tauhid kita lurus, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian kita juga tadi muraqabah, kemudian juga kita khusatnya khusyuk, ya, bukan sholat asal sholat, dan yang terakhir adalah dengan kita tilawah Al-Quran dan beristighfar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari siksa api neraka yang bukan tidak bisa tidak kita bermain-main di dalamnya, karena kata Rasulullah, untuk pamannya saja yang ringan itu siksaan neraka buat beliau Abu Thalib, di mana kita tersentuh saja maka hancur kepala kita. Naudzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.